Piutang usaha adalah jumlah klaim perusahaan atas jumlah uang kepada pelanggan atau kliennya atas penyediaan barang atau jasa. Piutang timbul karena perusahaan menjual secara kredit. Transaksi kredit sendiri merupakan transaksi yang biasa terjadi dalam suatu bisnis. Bila pelanggan bangkrut atau tidak membayar dalam jangka waktu tertentu, maka perusahaan perlu segera menghapus piutang tersebut dengan mengeluarkannya dari neraca. Ada dua metode dalam akuntansi untuk mengeluarkan atau menghapus piutang tak tertagih dari neraca perusahaan. Yang pertama adalah metode penghapusan langsung atau direct write-off method, dan yang kedua adalah metode penyisihan atau allowance method. Untuk metode penghapusan langsung, saya sudah pernah membahasnya di video sebelumnya. Untuk metode penghapusan langsung sendiri, piutang langsung dihapus ketika pelanggan menunjukkan tanda-tanda tidak akan atau tidak sanggup membayar tagihannya. Bila terlalu lama, ini terkadang membuat pendapatan dan beban tidak dilaporkan pada periode yang sama. Inilah mengapa metode penyisihan atau allowance method lebih diterima karena memenuhi matching principle. Jadi, pada metode penyisihan, pada periode yang sama dengan terjadinya piutang, perusahaan langsung mengakui beban piutang tak tertagih dengan membuat penyisihan. Terkait nilai penyisihan pada allowance method, ada dua cara yang biasa digunakan untuk menentukannya. Pertama adalah berdasarkan persentase dari penjualan kredit, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan umur piutang. Pada metode persentase penjualan, perusahaan menggunakan pengalamannya di masa lalu untuk mencadangkan piutang yang diperkirakan tak akan tertagih dengan memperkirakan persentase piutang tak tertagih dari total penjualan kredit pada suatu periode. Untuk mempermudah pemahaman, asumsikan berdasarkan pengalaman PT XYZ selama 3 tahun terakhir, diperkirakan bahwa sekitar 1% dari total penjualan kredit pada periode ini akan tak tertagih. Maka, bila total penjualan kredit pada periode ini adalah sebesar 2 miliar, nilai yang perlu disisihkan sebagai cadangan piutang ragu-ragu atau allowance for bad debts adalah sebesar 1% kali 2 miliar, yaitu 20 juta. Jurnal atas pencadangan tersebut adalah beban piutang tak tertagih di debit sebesar 20 juta dan cadangan piutang ragu-ragu atau allowance for bad debts di kredit sebesar 20 juta. Perhatikan, pada metode penyisihan, beban langsung diakui pada periode yang sama dengan piutang, tanpa perlu menunggu debitur terlihat bermasalah. Terkait cadangan piutang ragu-ragu, ini merupakan akun kontra dari akun piutang usaha yang dapat ditemukan di neraca sisi aset. Jadi, misalkan piutang usaha PT XYZ adalah 2 miliar, maka nilai bersih piutang tersebut adalah sebesar 1,98 miliar setelah dikurangi cadangan piutang ragu-ragu. Pada metode ini, piutang dari masing-masing pelanggan diklasifikasikan berdasarkan umur dari piutangnya. Biasanya, umur piutang diklasifikasikan menjadi 1 hingga 30 hari, 31 hingga 60 hari, 61 hingga 90 hari, 91 hingga 120 hari, dan yang terakhir adalah 120 hari lebih. Semakin tua umur piutang, semakin tinggi persentase yang digunakan untuk pencadangannya. Misalnya, 10% digunakan untuk menyisihkan piutang dengan umur di atas 120 hari, 5% digunakan untuk umur piutang di antara 91 hingga 120 hari, dan 1% digunakan untuk umur piutang 61 hingga 90 hari. Asumsikan pada tanggal 31 Desember 2020, PT XYZ memiliki 3 pelanggan yang bertransaksi secara kredit, yaitu PT Joska, Haji Akar, dan PT ABC, dengan rincian umur piutang sebagai berikut. Total piutang PT Joska adalah senilai 130 juta, di mana sebesar 30 juta berumur 1 hingga 30 hari, 30 juta berikutnya berumur 31 hingga 60 hari, kemudian 30 juta berikutnya lagi berumur 61 hingga 90 hari, dan terakhir sebesar 40 juta berumur 91 hingga 120 hari. Selanjutnya, piutang Haji Akar adalah senilai 85 juta, dengan rincian piutang sebesar 40 juta berumur 61 hingga 90 hari, 20 juta berumur 91 hingga 120 hari, dan sisanya sebesar 20 juta telah berumur lebih dari 120 hari. Dan terakhir, piutang PT ABC, total nilainya adalah sebesar 35 juta yang seluruhnya masih berumur 1 hingga 30 hari. Nah, atas piutang yang telah berumur 61 hingga 90 hari, PT XYZ memperkirakan sekitar 1% dari nilai piutang akan tak tertagih. Kemudian, untuk piutang berumur 91 hingga 120 hari, PT XYZ menyisihkan piutang tak tertagih dengan bobot 5%. Terakhir, untuk piutang di atas 120 hari, PT XYZ membuat pencadangan sebesar 10% dari nilai piutang. Maka,
Untuk umur piutang 61 hingga 90 hari, nilai pencadangannya adalah sebesar 1% kali 75 juta, yaitu senilai 750.000. Untuk umur piutang 91 hingga 120 hari, nilai pencadangannya adalah sebesar 5% kali 60 juta, yaitu senilai 3 juta. Dan untuk piutang berumur lebih dari 120 hari, nilai pencadangannya adalah sebesar 10% kali 20 juta, yaitu senilai 2 juta. Maka, nilai total pencadangan yang perlu dibentuk pada periode ini adalah sebesar 750.000 tambah 3 juta tambah 2 juta, yaitu sama dengan 5.750.000. Artinya, total pencadangan yang perlu dibuat PT XYZ pada periode laporan ini adalah sebesar 5,75 juta. Bila diasumsikan nilai cadangan piutang PT XYZ saat ini adalah 3 juta, maka PT XYZ perlu membuat penyesuaian atas cadangan piutang yang senilai 3 juta menjadi 5,75 juta dengan mendebit beban piutang tak tertagih sebesar 2,75 juta dan mengkredit cadangan piutang ragu-ragu sebesar 2,75 juta. Berikut buku besar cadangan piutang ragu-ragu setelah penyesuaian. Jadi, saldo awalnya adalah sebesar 3 juta. Kemudian, setelah dibuat penyesuaian dengan mengkredit cadangan piutang ragu-ragu sebesar 2,75 juta, maka saldonya menjadi sebesar 5,75 juta. Nilai ini sudah sesuai dengan penyisian piutang yang perlu dibentuk oleh PT XYZ berdasarkan schedule umur piutangnya. Jika pada suatu waktu PT XYZ memutuskan salah satu dari pelanggannya sudah tidak bisa ditagih lagi, maka dalam penghapusan piutang pelanggan yang bersangkutan, PT XYZ cukup mendebit cadangan piutang tersebut dan bukan lagi beban piutang tak tertagih yang sudah diakui pada periode yang sama dengan periode pada saat penjualan terjadi. Sekian video dari Financial Post mengenai metode penyisian piutang tak tertagih atau allowance method. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.